Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah yang sudah menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh diantarkan di Minggu Liat hari ini dengan kasih Tuhan. Dan kami datang saat ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Hati dan pikiran kami yang sudah kami buka dan kami persiapkan. Maka masuklah Tuhan bersabda di kehidupan kami. Di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan kami Persekutuan Iman, dan pada Minggu Liat hari ini yang berarti bersukacitalah, kita diantarkan dalam sebuah tema bersukacitalah karena percaya. Firman Tuhan yang mengantarkan kita diambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Saya boleh bacakan bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada Minggu yang Liat hari ini merupakan sebuah dialog ataupun peristiwa mujizat yang Yesus lakukan terhadap seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu kebutaannya pun dikaitkan dengan dosa dirinya dan dosa orang tuanya. Lalu sampai juga mujizat ini yang dikerjakan oleh Yesus mengantarkan Yesus dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak taat kepada perintah Allah, oleh karena hukum Musa mengatakan pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan pekerjaannya. Oleh karena mujizat yang Yesus lakukan ini dilakukannya pada hari Sabat. Akan tetapi Yesus punya alasan untuk itu semua. Dan apa ya peristiwa yang terjadi terhadap dialog orang yang buta sejak lahir dan orang Farisi? Dengan orang Farisi begitu banyak mempertanyakan hal-hal terkait apa yang dilakukan Yesus kepada orang buta itu, dan orang buta itu menjawab dengan imannya, menjawab dengan apa adanya, dia membela dengan apa adanya kebenaran yang ada. Lalu orang Farisi tidak menerima, dan pada akhirnya orang yang buta ini diusir keluar. Dan ketika dia diusir, disitulah Yesus mendengar. Yesus mendengar bahwa orang buta yang dia sembuhkan tadi diusir keluar dari pertemuan orang-orang Yahudi kepadanya. Yesus yang adalah gembala yang sejati lalu memanggil dia. Ketika Yesus memanggil dia, Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang buta ini dengan mengatakan bahwa dia adalah Sang Anak Manusia. Bukan hanya itu pengenalan yang sudah diketahui oleh orang buta ini. Sebelumnya orang buta ini sudah mengenal Yesus. Dia menganggap Yesus itu adalah seorang nabi. Bahkan dia menganggap Yesus itu adalah seorang utusan Allah. Akan tetapi ketika dia mengatakan dia mengenal Yesus sebagai nabi dan sebagai utusan Allah, ini merupakan hasil dari ekspresi imannya sendiri. Ini merupakan hasil dari apa yang dia alami dalam kehidupannya. Ini merupakan hasil dari apa yang terjadi dalam kesembuhan dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan Yesus adalah nabi, Yesus adalah utusan Allah. Lalu pada saat itu juga pengenalannya bertambah menjadi Yesus adalah Sang Anak Manusia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Bukan tanpa alasan juga Yesus menyatakan dirinya kepada orang buta ini. Akan tetapi, Yesus mau menyatakan di sini melalui pernyataan dirinya kepada orang yang buta ini, melalui pengenalannya akan orang buta ini. Yesus mau melihat apa responnya. Ketika Yesus menyatakan dirinya adalah Sang Anak Manusia, Yesus mempertanyakan, "Percayakah engkau?" Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Sekalipun pada saat itu respon orang buta itu adalah, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Lalu Yesus tegaskan kembali, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Lalu ini yang mau dilihat Yesus pada ayat yang ke-38. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah. Ketika dia mengatakan dia percaya, lalu dia sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang boleh mengenal Tuhan dalam kehidupannya, ada begitu banyak ekspresi yang bisa kita lakukan. Akan tetapi saat ini kita digambarkan, inilah salah satu ekspresi ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ketika kita mengenal Tuhan itu dengan iman, maka dengan segala kelatar belakangan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala masa lalu kita akan mampu merespon dengan sujud menyembah kepadanya. Dan itu yang dilakukan oleh orang buta yang sudah menerima kesembuhannya ketika dia mendengarkan Yesus mengatakan, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia itu?" Lalu responnya, "Percaya." Lalu ia sujud menyembah kepadanya. Maka itu juga yang harus dilakukan oleh orang Kristen masa kini. Oleh karena apa? Ketika Tuhan mau menyatakan dirinya kepada orang yang buta ini, bukan saja matanya yang disembuhkan, tapi hatinya pun diperbarui. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika Tuhan mau datang kepadamu, menyatakan dirinya kepadamu, bukan hanya kepahitan yang ada dalam dirimu Tuhan selesaikan, tapi dia juga akan memperbarui setiap hatimu. Dia akan memperbarui setiap duka yang ada dalam hatimu. Dia akan memperbarui setiap kesakitan yang ada dalam hidupmu. Dia akan gantikan itu dengan sukacita. Makanya minggu ini dinamakan Minggu Letari. Bersukacitalah. Bersukacitalah dalam hidupmu. Bersukacitalah dalam pengenalanmu kepada Tuhan. Bersukacitalah oleh karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepadamu. Oleh karena apa? Jikalau Tuhan tidak akan pernah menyatakan dirinya kepadamu. Sekali lagi saya katakan, jikalau Tuhan tidak pernah mau menyatakan dirinya kepadamu, itu artinya ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Jikalau kau menganggap bahwa dengan kekuatanmu saja kau dapat menyelesaikan segala sesuatu dalam hidupmu, jikalau kau menganggap segala sesuatu benar dalam hidupmu sesuai dengan tolak ukur pikiranmu, percayalah, Tuhan tidak akan pernah datang kepadamu. Tetapi jikalau kau mau dengan segala kerendahan hatimu mengakui kau orang yang berdosa, engkau memohon belas kasihan Tuhan, maka pada saat itu juga Dia akan datang untuk menyatakan dirinya kepadamu, dan Dia akan memperbarui setiap hatimu yang rusak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang menjadi pemahaman secara singkat akan nats ini. Orang yang buta tadi yang belum pernah melihat Yesus, tapi ketika dia menerima kesembuhan, dia gambarkan Yesus adalah seorang nabi. Dia gambarkan Yesus adalah seorang utusan Allah. Lalu pada saat Yesus datang langsung menyatakan dirinya, dialah Sang Anak Manusia.
lalu orang yang menerima kesembuhan tersebut, dia percaya dan dia sujud kepada Tuhan. Saya tertarik dengan apa yang saya alami pada ibadah minggu lalu. Ibadah di salah satu rumah Tuhan. Di depan saya ada seorang anak yang mengalami disabilitas. Dalam artian dia tidak seorang yang kekurangan organ tubuh, tapi dia secara psikologis harus dituntun kedua orang tuanya kemanapun. Dan juga dia saya rasa bukan orang yang keterbelakangan mental, tapi dia seperti punya alamnya sendiri tapi tidak sampai dengan gangguan mental. Dan saya rasa apa yang terjadi pada dia adalah dari sejak dia lahir. Uniknya pada saat itu ketika beribadah, ketika liturgi, tata acara sudah sampai di pengakuan iman rasul. Saat itu saya terdiam dan langsung berkata kepada Tuhan, inilah pekerjaanmu Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena saya melihat dengan sangat tegasnya dia dan hafalnya dia mengucapkan pengakuan iman rasulinya di tengah-tengah keterbelakangan, kelemahan yang ada dalam hidupnya. Dan uniknya ketika masuk dalam pendengaran firman Tuhan, sesekali dia merespon firman Tuhan itu dengan mengatakan amin. Dan itu tidak pelan, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan itu dengan cukup keras sehingga menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar. Saja hal ini tidak kita pernah lakukan. Ketika firman yang disampaikan oleh pemberita firman itu membutuhkan penegasan amin, terkadang kita diam. Tapi saya melihat anak yang satu ini dengan segala keterbelakangannya, dia respon itu semua dengan amin. Dia katakan pengakuan imannya dengan tegas, dengan berdiri tegap. Dia sampaikan dengan segala keterbelakangannya. Satu hal yang saya katakan pada saat itu juga kepada Tuhan, inilah pekerjaan tangan Tuhan. Dan saat saya merenungkan firman Tuhan hari ini, saya juga terdiam dengan mengatakan, saya paham Tuhan, mengapa dia bisa melakukan hal yang demikian. Oleh karena Engkau sudah menyatakan dirimu kepadanya dengan segala kekurangannya. Dia mengenal Engkau dengan segala kelatar belakangannya. Dia mengenal Engkau Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk dia tidak mengutarakan apa yang ada dalam hatinya akan pengenalan akan Engkau. Dan itu juga yang mau kita pahami dalam minggu. Oleh karena apa? Saya sering melihat anak-anak yang disabilitas, anak-anak yang Down syndrome, bahkan juga anak-anak yang mengalami gangguan mental. Tidak sedikit mereka selalu hidupnya bersukacita. Oleh karena di beberapa kasus mungkin ada anak-anak yang mengalami gangguan mental atau Down syndrome, itu mereka punya alamnya sendirilah, bahasa awamnya kita bilang. Mereka punya tempatnya sendiri sehingga situasi yang terjadi di sekitarnya dan di alam pikirannya itu berbeda. Sehingga jarang saya melihat secara pribadi anak-anak disabilitas yang saya jumpai itu, saya katakan bersukacita, jarang yang tidak bersukacita. Rata-rata bersukacita. Kenapa saya pakai kata bersukacita? Karena saya anggap ini lebih alkitabiah daripada saya hanya mengatakan mereka bahagia, mereka tertawa, tidak. Saya mengatakan bahwa mereka bersukacita. Maka dari itu, apa yang mau kita pelajari dari anak yang saya ceritakan ini juga yang mau menjadi penegasan akan firman Tuhan. Di sana saya mau melihat
bahwa Tuhan itu tidak hanya datang agar yang buta itu dapat melihat. Tuhan itu tidak hanya datang agar yang hancur itu dapat dipulihkan. Tapi Tuhan itu datang agar yang buta dapat melihat, yang hancur dapat dipulihkan. Saya mau melihat di sana ada sebuah pernyataan yang mau disampaikan kepada kita, bahwa sesungguhnya inilah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Dia tidak hanya menyembuhkan orang yang buta, Dia tidak hanya memberikan penghiburan dalam kehidupan kita, Dia tidak hanya menyelesaikan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, tapi di balik itu semua, Tuhan mau melihat apa respon kita ketika kita sudah menerima keselamatan, menerima kesembuhan, menerima pemulihan daripada Dia. Saya rasa itu yang mau menjadi firman Tuhan pada hari ini. Dan menurut saya, ketika seseorang sudah mengenal Tuhan, Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada setiap orang percaya, salah satu respon yang seharusnya pertama sekali dilakukan adalah bersukacita. Maka dari itu, bersukacita itu akan ditekankan terus dalam Minggu Letari ini. Bersukacita, sukacita karena percaya. Percayakah kita bahwa kita akan menerima kesembuhan daripada Tuhan? Percayakah kita bahwa kita akan menerima penghiburan daripada Tuhan? Percayakah kita bahwa setiap kesedihan kita akan Tuhan bereskan? Percayakah kita bahwa setiap kekurangan kita akan ditutupi dengan tangan Tuhan dan kita akan menerima kelebihan-kelebihan yang luar biasa daripada Tuhan? Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan iman kepada kita pada Minggu Letari ini adalah, sadarkah kita kalau kita orang berdosa yang masih buta? Oleh karena kita dibutakan oleh setiap dosa-dosa yang masih ada dalam hidup kita, kita buta karena gagal untuk melihat kemuliaan Allah dalam kekudusan. Kita buta karena gagal melihat jalan dunia yang penuh dengan hawa nafsu. Kita buta karena gagal melihat pentingnya hidup suci. Kita buta karena gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga sampai hari ini kita masih dikategorikan orang yang berdosa dan orang yang buta. Orang berdosa yang buta. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengemis. Mengemis seperti orang buta dalam teks yang kita baca. Mengemis dalam artian memohon belas kasihan Tuhan, supaya kita dapat melihat jalan-jalan Tuhan. Mengemis memohon belas kasihan Tuhan agar kita dibukakan mata hati kita untuk melihat setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pengenalan kita akan lebih banyak lagi kepada Tuhan. Maka jangan heran ada orang-orang yang dapat mengekspresikan pengenalannya akan Tuhan dengan berbagai macam. Mungkin Bapak Ibu ada yang menganggap Tuhan itu adalah sebagai sahabat, Tuhan itu adalah sebagai teman saya, Tuhan itu adalah sebagai bapak saya, Tuhan itu adalah sebagai orang tua ibu saya, Tuhan itu adalah sebagai, mungkin saja sebagai partner dalam pekerjaan saya. Maka mengemis memohon belas kasihan itu yang harus dilakukan orang berdosa yang buta, agar kita dapat melihat jalan Tuhan yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita yang masih buta, kita tidak akan pernah dapat melihat jalan
menuju Tuhan. Ketika kita orang yang masih buta, kita tidak akan mungkin pernah untuk menjalani perjumpaan dengan Dia. Maka biarkanlah Dia yang datang menjumpai kita. Biarlah Dia yang datang menawarkan kesembuhan, menyentuh hati kita masing-masing dengan cinta kasih daripadanya. Tapi ingat satu hal, memang Dia benar menyembuhkan orang buta dalam teks ini. Tapi dalam konteks kehidupanmu, apakah engkau pernah melihatnya? Apakah engkau orang yang suci itu? Apakah engkau bukan pengemis buta yang memerlukan belas kasihan Tuhan? Apakah engkau adalah orang yang benar membutuhkan pernyataan Tuhan, pernyataan diri Tuhan dalam hidup? Atau apakah engkau orang yang selalu menganggap bahwa hidupmu tidak bercacat? Apakah engkau orang yang selalu menganggap engkau yang paling benar dan paling dibutuhkan dalam setiap perkumpulanmu? Maka jikalau iya, Yesus tidak akan pernah datang kepadamu, oleh karena engkau sesungguhnya tidak memerlukan Dia. Tapi ketika engkau merasakan bahwa engkau orang yang penuh dengan kecacatan, engkau adalah orang yang membutuhkan pernyataan diri Tuhan, maka pada saat itu Dia akan datang kepadamu. Dia akan memulihkan setiap kehidupan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang boleh menjadi kesimpulan firman Tuhan? Saya hanya mau mengatakan demikian. Jangan jadikan masa lalumu, jangan jadikan permasalahan hidupmu, jangan jadikan kekuranganmu, jangan jadikan latar belakanganmu menjadi alasan engkau tidak mengenal Dia. Sekalipun Dia belum menyatakan dirinya kepadamu, tapi engkau sudah mengenal Dia. Dialah Allah pencipta engkau. Dialah Allah yang menjadikan segala isi dunia. Dialah Allah yang telah mengorbankan putranya yang tunggal untuk boleh menebus setiap dosa-dosamu. Maka tidak ada alasanmu untuk tidak pernah mengenal Dia. Sekarang tinggal bagaimana pengenalan yang sudah ada dalam hidupmu semakin kau kembangkan, sehingga Dia mau masuk dalam hidupmu, menyatakan dirinya dalam kehidupanmu, dan engkau akan semakin bertambah pengenalan akan Dia. Ketika pengenalanmu bertambah akan Dia, maka engkau akan semakin cinta kepada Tuhan. Engkau akan semakin cinta kepada Yesus. Ketika engkau sudah cinta kepada Yesus, engkau akan paham apa yang tidak mungkin akan Dia buat mungkin dalam hidupmu. Apa yang tidak akan pernah kau pikirkan, Dia akan nyatakan dalam hidupmu. Ingat satu hal, Tuhan tidak pernah datang kepada orang yang sehat. Tuhan tidak pernah datang kepada orang yang benar. Tapi Markus pasal 2 ayat 17 mengatakan, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi saya katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maka dari itu, belajarlah dari orang buta ini, belajarlah dari anak disabilitas yang saya ceritakan tadi. Lihatlah mereka dengan segala kekurangan dalam hidup mereka yang masih terjadi, tapi mereka mampu mengekspresikan bahwa Tuhan adalah nabi, Tuhan adalah utusan, Tuhan adalah anak manusia. Lalu pada saat itu juga dia mengatakan, aku percaya. Lalu ia sujud menyembah kepadanya. Itu adalah salah satu juga gambaran orang yang semakin ditambahkan pengenalannya akan Tuhan, dia akan selalu datang kepada Tuhan, dia akan selalu menyembah kepada Tuhan, dia akan selalu sujud menyembah kepadanya. Maka dari itu, selamat memasuki Minggu Letari. Selamat bersuka cita dalam pengenalan Tuhan. Semakin tambah pengenalanmu akan Tuhan, supaya Tuhan boleh semakin menyatakan dirinya kepadamu
ketika dia sudah menyatakan dirinya padamu dan engkau semakin banyak mengenal akan dia, maka yakinlah hidupmu akan penuh dengan sukacita. Bersukacitalah karena engkau percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kau nyatakan kepada kami. Kami berdoa untuk firman ini menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Mungkin kami orang yang masih buta Tuhan, orang yang masih belum melihat jalan-Mu, tapi sesungguhnya kami mau yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja untuk menyatakan diri-Mu kepada kami. Maka ajar kami untuk membuka hati dan pikiran kami, agar setiap pengenalan kami akan Engkau semakin bertambah. Dan ketika kami semakin banyak bertambah pengenalan kami akan Engkau, ajarkan kami untuk percaya, ajarkan kami untuk sujud menyembah kepadamu. Oleh karena apa? Oleh karena itu yang sudah dilakukan oleh orang buta dan anak disabilitas yang kami dengarkan tadi. Mereka datang kepadamu dengan sujud dan percaya, menyembah kepadamu dengan segala kekurangan dalam kehidupannya, dengan segala masa lalunya, tapi mereka mampu untuk datang menyembah kepadamu. Maka ajar kami untuk melakukan hal yang sedemikian, untuk kami mampu menghargai setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh penonton yang menyaksikan video ini Tuhan. Biarlah boleh mereka mendengarkan firman Tuhan ini dan memahami kebenaran firman ini. Iman mereka semakin ditambahkan pengenalan akan Tuhan, dan biarlah hidup mereka mengalami mujizat-mujizat daripadamu. Kami juga berdoa untuk persekutuan iman ini diberkati dan disertai untuk seluruh pelayan yang ada dan bertugas pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan yang memberkati mereka. Inilah doa kami Tuhan, dan ini persekutuan kami yang akan kami akhiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk waktu yang sudah diluangkan duduk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Semoga iman Bapak Ibu Saudara sekalian ditambahkan dan kita semakin dikuatkan di dalam iman. Selamat masuk ke Minggu Letare. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.